Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu senantiasa berada dalam kesehatan, sehingga siap untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, pemahaman dalam setiap materi yang akan kita pelajari. Berdoa dimulai. Selesai. Pada video kali ini kita akan belajar keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman, seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Ayo kita simak contoh suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah di Pulau Sumatera. Nah, ini merupakan peta wilayah Sumatera. Di Sumatera ini terdapat beberapa suku, di antaranya ada suku Aceh, ada suku Batak, ada suku Toba, suku Nias, dan juga suku Karo. Di Pulau Sumatera ini terdapat rumah adat, yaitu rumah adat Gadang dan rumah adat Bolon. Nah, untuk kesenian daerahnya yang terdapat di Pulau Sumatera ini ada tari sedati yang dari Aceh, kemudian ada tari piring, dan juga tari tortor. Nah, ini di Pulau Sumatera. Kemudian ada juga wilayah lain yang ada di Indonesia, yaitu adalah Pulau Jawa. Pulau yang kita tempati yaitu Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini terdapat beberapa suku. Di antaranya ada suku Sunda, kemudian suku Betawi, suku Jawa, ada suku Tengger, dan juga suku Baduy. Adapun rumah adat yang ada di Pulau Jawa, di antaranya adalah rumah adat Baduy, kemudian rumah Joglo, dan juga rumah Kasepuhan. Untuk daerah di Pulau Jawa, kesenian daerah tariannya di antaranya ada tari Jaipong dan juga tari Merak. Kemudian kita lanjut ke
pulau lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah ada Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini terdapat beberapa suku. Di antaranya ada suku Minahasa, suku Mandar dan Kaili, kemudian ada suku Bugis dan juga suku Gorontalo. Untuk rumah adat yang terdapat di Pulau Sulawesi di antaranya adalah rumah adat Tongkonan, kemudian rumah adat Soraja, dan juga rumah adat Laikas. Adapun untuk kesenian daerahnya yang berupa tarian, ada tari Pajaga dan juga tari Kipas. Masih banyak beberapa pulau di Indonesia yang memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan kesenian daerah. Di antaranya ada Pulau Kalimantan yang terdapat suku Ngaju, suku Dayak, suku Banjar, suku Lawangan, dan suku Bulangan. Rumah adatnya ada rumah Panjang, rumah Bentang, rumah Banjar, dan juga rumah Lamin. Kesenian daerahnya ada tari Seri Kuning, tari Jepin, tari Gong, dan lain-lain. Setelah kalian menyimak keberagaman suku bangsa di Indonesia, coba sekarang kalian perhatikan, ini terdapat sebuah tarian. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Nomor 1. Perhatikan tarian di samping ini. Apa nama tarian di samping? Berasal dari manakah tarian di samping? Dan sebutkan ciri-ciri dari tarian tersebut. Silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya dikirim melalui Google Classroom. Setelah kalian mengerjakan tugas ini, kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 contoh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Yang kedua ada kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Yang ketiga di bidang perikanan. Yang keempat di bidang perhutanan. Dan yang kelima adalah di bidang pertambangan.
Nah, ini merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, kemudian ada di bidang peternakan, perikanan, perhutanan, dan juga pertambangan. Supaya kalian lebih jelas mengenai kegiatan ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, dan pertambangan, mari kita simak penjelasannya. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil dari pertanian antara lain padi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan ekonominya adalah di bidang peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Hasil yang diperoleh dari bidang peternakan, misalnya ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang ketiga, selanjutnya kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan juga di lautan. Untuk hasil perikanan di darat, misalnya adalah perikanan ikan nila, ikan gurame, dan ikan lele. Sedangkan untuk perikanan laut, contohnya adalah ada udang dan cumi-cumi. Ada teri, ikan kerapu, dan juga cangkalang. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di bidang perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan antara lain kayu jati, damar, dan rotan yang digunakan untuk bahan bangunan dan mebel. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari alam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Mineral logam yang berbentuk biji yang dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya adalah emas, perak, dan aluminium. Yang B, mineral non-logam, yaitu barang tambang yang tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya ada batu, kapur, belerang, dan pasir. Yang ketiga, yang C adalah sumber energi pertambangan yang menghasilkan energi dan bermanfaat bagi manusia. Misalnya minyak bumi.
Sumber energi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Jadi itulah beberapa kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat perhutanan, dan yang kelima pertambangan. Setelah kalian menyimak kegiatan ekonomi, coba sekarang kita kerjakan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Nomor 1, perhatikan gambar kegiatan ekonomi di bawah ini. Kemudian tuliskan jenis usaha, hasil usaha, dan manfaat dari usaha tersebut. Misalkan nomor 1 itu ada gambar jenis usahanya adalah pertanian. Hasil usaha dari pertanian itu diantaranya adalah memperoleh padi. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk dikonsumsi dan dijual. Nah, gambar yang kedua ada peternakan sapi, gambar yang ketiga ada perikanan, gambar yang keempat ada kehutanan, dan gambar yang kelima ada pertambangan. Silakan kalian kerjakan di buku tugasmu, kemudian hasilnya dikirim melalui Google Classroom. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.